이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Hak asasi manusia di Indonesia. Ideologi bermuara dari ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila maksudnya yaitu pelaksanaan hak asasi harus memperhatikan ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan di dalam ideologi Pancasila. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tidak diwujudkan dengan sebebas-bebasnya, tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ideologi Pancasila mendorong masyarakat untuk memandang dinamika atas realita kehidupan bernegara. Para pemimpin Indonesia telah berusaha merumuskan hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia oleh kekuasaan sah bukan saja hanya dalam keputusan peraturan-peraturan yang dirumuskan, melainkan juga dalam pelaksanaannya. Jelaskan mengenai sila pertama. Pada sila pertama, hak asasi manusia dirumuskan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan agama tanpa adanya unsur paksaan serta bebas menentukan kepercayaannya masing-masing. Berkaitan dengan sila kedua, hak asasi manusia yang terkandung di dalam sila kedua ialah suatu sikap saling mengakui terkait persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Berkaitan dengan sila ketiga, hak asasi manusia yang terkandung di dalam sila ketiga ialah masyarakat Indonesia menetapkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bersama di atas segala kepentingan segala pribadi masing-masing. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia akan rela berkorban untuk segala bentuk kepentingan negara dan kepentingan bangsa apabila diperlukan. Berkaitan dengan sila kelima, hak asasi manusia dalam sila kelima, yaitu masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengembangkan perbuatan yang luhur sehingga mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Bersikap adil antara sesama manusia atau sesama masyarakat Indonesia, menghormati serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, berjiwa sosial dan menjauhi segala bentuk sikap diskriminasi, intoleransi, eksploitasi, dan tidak melakukan segala perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Perumusan HAM di Indonesia tidak serta-merta berjalan dengan mulus dan dapat diterima oleh semua kalangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam sejarah perjalanan awal HAM yang menuai berbagai sikap pro dan kontra di kalangan para negarawan selanjutnya. Hak-hak warga negara Indonesia diakui dan dijunjung tinggi dalam bernegara, tetapi dalam kerangka solidaritas Indonesia, yaitu dalam konteks gotong royong. Kita telah melihat juga bahwa sejak semula ketika para anggota BPUPKI dalam bulan Juli 1945 menyusun konsep Undang-Undang Dasar 1945, mereka sudah menghadapi berbagai kesulitan. Pengaturan tentang hak asasi manusia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam pembukaan dan pasal-pasal dalam batang tubuh setelah amandemen. Mencermati hal di atas, pemikiran HAM sejak awal pergerakan kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia melalui ketetapan MPR nomor 4/MPR/1999 tentang GBHN,
MPR telah menetapkan politik hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif, yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Semuanya tercantum dalam visi, misi, dan arah kebijakan. Berkaitan dengan substansi hukum, ketetapan MPR tersebut menggariskan bahwa penataan sistem hukum nasional dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbarui perundang-undangan yang dinilai diskriminatif.